pagi, selamat bertemu kembali dengan saya di Inspirasi pada hari ini. Beberapa hari yang lalu, saya baru saja merayakan hari ulang tahun saya. Kalau ada yang bertanya kepada saya, ulang tahun yang keberapakah saya tahun ini? Saya akan menjawabnya sama seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Ulang tahun yang ke-22. Jawaban tersebut memang saya lontarkan dengan maksud candaan. Namun, ada juga sebersit rasa keinginan di dalam hati saya. Seandainya saya masih bisa tetap selalu berumur 22 tahun. Dulu ketika kita masih kecil, kita begitu antusias di dalam menyambut hari ulang tahun kita, ataupun di dalam menyambut pertumbuhan usia kita. Waktu kecil kita berharap bisa cepat-cepat menjadi remaja, karena dengan menjadi remaja kita pikir kita bisa melakukan hal-hal yang dulu sewaktu kecil kita dilarang oleh orang tua kita. Setelah remaja, kita ingin cepat-cepat menjadi dewasa. Karena dengan menjadi dewasa, kita berharap kita bisa melakukan hal-hal tanpa diatur-atur oleh orang tua kita. Atau dengan mempunyai penghasilan sendiri, kita bisa membeli barang-barang yang kita inginkan, tanpa harus meminta-minta kepada orang tua kita. Namun dengan berlalunya waktu, pertambahan usia tersebut sudah tidak lagi kita nanti-nantikan. Malah ada beberapa yang mulai khawatir dengan pertambahan usia tersebut. Khawatir akan kesehatannya ataupun juga penampilannya. Manusia pada dasarnya selalu ingin kelihatan awet muda. Banyak hal yang dilakukan oleh manusia di dalam mempertahankan kemudaan mereka. Seperti misalnya mencat kembali rambut yang sudah mulai memutih, atau mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, ataupun juga olahraga-olahraga yang semuanya dilakukan untuk mempertahankan kemudaan mereka lebih lama. Kita memang tidak bisa menghindari yang dinamakan pertambahan usia atau yang disebut juga getting old. Di dalam siklus hidup manusia, setiap manusia harus melalui tahap-tahap mulai dari bayi, lalu meningkat menjadi anak-anak, meningkat lagi menjadi remaja, dewasa, dan bahkan orang tua. Peningkatan tersebut juga harus disertai dengan perubahan dari pola pikir kita, sikap atau tindakan kita, atau yang disebut juga growing old. Pada saat kita masih kanak-kanak, kita akan berpikir atau bersikap seperti seorang anak. Namun setelah kita meningkat menjadi remaja atau dewasa, pola pikir atau sikap kita pun akan berubah menjadi sikap seorang remaja atau seorang dewasa. Apakah kita ingin menjadi getting old tanpa kita menjadi growing old? Itu adalah pilihan kita. Seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku masih kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sifat kanak-kanak seperti apakah yang harus kita tinggalkan? Sifat anak-anak biasanya mereka lebih bersifat egois, mau menang sendiri, ataupun gampang tersinggung. Setelah kita menjadi semakin dewasa, sifat-sifat seperti itulah yang harus kita tinggalkan. Begitu juga dengan kehidupan kerohanian kita. Dengan semakin berlalunya waktu kita bersama dengan Tuhan, kedewasaan di dalam iman dan rohani kita pun harus kita tingkatkan. Seorang yang dewasa rohani akan mengerti kehendak Tuhan di dalam hidupnya dan menyadari bahwa jalan Tuhan bukan jalannya dan waktu Tuhan bukan waktunya. Kedewasaan rohani juga berbicara mengenai buah-buah roh yang dihasilkan di dalam kehidupan kita. Biarlah dengan semakin bertambahnya usia kita, bertambah pula buah-buah roh yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
dan penguasaan diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.